Biwir berem-berem jawer. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Putra Nugraha akan memaparkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi ilmu pemerintahan. Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus, kata-kata tersebut artinya ialah sebagai berikut. Perintah adalah perkataan yang bermaksud untuk menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara. Pemerintahan adalah perbuatan atau cara untuk memerintah. Kemudian, para ahli mengemukakan definisi ilmu pemerintahan antara lain sebagai berikut, yaitu ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, ilmu pemerintahan mempelajari, menganalisa, dan mengobservasi segala perbuatan pemerintah dan menyelenggarakan tugasnya. Serta masih banyak pendapat para ahli mengenai apa definisi dari ilmu pemerintahan. Kemudian yang kedua, B. Objektif material dan objek formal ilmu pemerintahan. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya, baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan memerintah, hubungan antar lembaga. Sudah tentu termasuk di dalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem dan aktivitas kegiatan pada peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa di suatu negara. Sedangkan objek material ilmu pemerintahan dalam paradigma lama secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu itu sendiri, yaitu negara. Oleh karena itu, antara masing-masing disiplin ilmu pengetahuan di atas terdapat tumpang tindih. Objek material yang telah kami sampaikan di atas dapat disebut sebagai persoalan pokok, sedangkan objek formal dapat pula disebut sebagai pusat perhatian atau focus of interest. Ilmu pemerintahan, politik, dan administrasi negara dikenal dengan sebutan ilmu-ilmu kenegaraan. Objek materialnya adalah negara itu sendiri. Kemudian bagian C, ruang lingkup ilmu pemerintahan. Yang pertama, ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. Untuk memperoleh gambaran tentang ruang lingkup ilmu pemerintahan, ada baiknya bercermin pada ilmu lain, yaitu ilmu politik sebagai saudara terdekat ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu politik ditunjang oleh perhatian internasional. Dari sejak UNESCO telah mengadakan pertemuan dengan mempelajari metode penelitian dan studi dari ilmu politik. Yang kedua, pencarian jati diri ilmu pemerintahan ditinggalkan karena ilmu pemerintahan dianggap hanya sebagai ilmu administrasi negara. Bahkan ilmu pemerintahan bagai sebuah seni memerintah. Berkaitan dengan hal ini, seorang Inu Kencana berpendapat bahwa untuk membedakan, menurutnya ilmu pemerintahan lebih berkiblat pada pendekatan legalistik, empirik di lapangan, dan formalistik. Kemudian 3, ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi pemerintah menggunakan dalam praktik, yaitu dalam hubungan antara yang penguasa dengan yang diperintah. Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan hanyalah sebuah cabang dari suatu ilmu dapat dianggap yang menumpang tindihkan ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu politik, serta ilmu negara sendiri dengan ilmu pemerintahan. Pada gilirannya juga akan tergeser oleh perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. D. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya disebut AAUPB. Lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Yang dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. E. Teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa-peristiwa pemerintahan. Untuk teknik pemerintahan di Indonesia, ada beberapa teknik, yaitu diferensiasi, integrasi, sentralisasi, desentralisasi, konsentrasi, dekonsentrasi, delegasi, perwakilan, pembantuan, kooperasi, koordinasi, dan partisipasi. Selanjutnya ada F. Definisi hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah, berada pada posisi dan melakukan berbagai peran satu dengan yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. A. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Menurut Bayu Suryaningrat,
1952, istilah politik berasal dari bahasa Yunani kuno. Polis yang berarti kota dan kemudian diartikan pula negara. Perkembangan istilah polis menjadi polisi, politikus, partai politik, dan lain sebagainya. Selalu pengertiannya dikaitkan dan ada kaitannya dengan pemerintahan. Beraneka ragamnya dan banyaknya perumusan ilmu politik, perumusan ilmu tersebut dapat digolongkan beberapa aspek, yaitu negara, state, kekuasaan, power, pemerintahan, government, dan lain-lain. Perumusan-perumusan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Soltau. Politics science, then is going to be study of the state, its aim and purpose, the institution by which these are going to be realized, each with its individual member and with other states, and also what men have thought, said, and written about all these questions. Artinya, maka ilmu politik akan menjadi suatu negara tentang tujuan dan maksud-maksudnya, tentang lembaga-lembaga yang akan merealisasikan tujuan dan maksud tersebut, tentang hubungannya dengan anggota-anggota individual dengan negara-negara lain, dan juga tentang apa yang telah dipikirkan, dibatalkan, dan ditulis oleh orang mengenai masalah-masalah tersebut. 2. George Simpson. Politik is nicht anders als der Kampf um die Macht. Artinya, politik adalah tidak lain daripada perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. 3. Wilbur White. Politics science, the study of the formalization, forms, and procedure of the states and government. Artinya, ilmu politik studi mengenai pembentukan bentuk-bentuk dan proses negara dan pemerintahan. 4. Dalianji. Ilmu politik adalah sekelompok pengetahuan teratur yang membahas gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari kekuasaan, mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkannya. 5. Laissez. When we speak of the science of politics, we mean the science of power. Artinya, jika kita berbicara tentang ilmu politik, maka kita maksudkan tentang ilmu kekuasaan. 6. Logeman. Ilmu politik harus secara tegas dibedakan dari politik sendiri. Politik adalah memilih pihak untuk tujuan-tujuan sosial yang dianggap sangat bernilai maupun usaha untuk mencapainya. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu negara. Banyak penulis yang merancukan pembagian bentuk-bentuk pemerintahan dengan bentuk-bentuk kenegaraan sebagaimana telah dikemukakan di awal. Ilmu negara itu sendiri statis dan deskriptif, karena terbatas hanya melukis lembaga-lembaga politik. Nasulen sebagaimana dikutip Inu Kencana 2013 mengatakan bahwa tidak satu negara pun ada dengan seandainya negara itu diadakan makanya ada. Negara itu tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri dan tidak mempunyai kemauan sebagai negara. Cara lain untuk membedakan ilmu negara dengan ilmu pemerintahan dapat dilihat dari pemakaian kedua kata-kata tersebut. Syarat-syarat negara sebagaimana kita ketahui adalah sebagai berikut. 1. Harus adanya wilayah. 2. Harus adanya pemerintahan atau pemerintah. 3. Harus adanya penduduk. 4. Harus adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri. Hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara. Administrasi negara merupakan salah satu sektor dari bidang yang lebih luas, yaitu administrasi. Oleh karena itu, menurut Bayu Suryaningrat, langkah pertama dalam mempelajari administrasi negara adalah mencari perumusan administrasi. Administrasi adalah masalah hubungan antar manusia dalam bentuk kerjasama. Dikatakan oleh Simon, yang dikutip oleh Bayu Suryaningrat, bahwa when two men cooperate to roll a stone, the neither could have moved alone. The rudiments of administration have appeared. Artinya, jika dua orang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak mungkin digerakkan secara sendirian, maka administrasi telah nampak. Hubungan antara administrasi negara dengan ilmu pemerintahan dapat diketahui dari beberapa perumusan administrasi negara ini. Yang pertama, while administrasi negara terdiri dari segala kegiatan dan tujuannya adalah memenuhi atau memaksakan kebijaksanaan publik. Yang kedua, preventer. Public administration involves the implementation of public policy which have been outlined by representative political bodies. Artinya, administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 3. Woodrow Wilson. Administrasi negara adalah tujuan praktik atau usaha pemerintahan karena tujuannya adalah mencapai tujuan usaha publik secara efisien dan sedapat mungkin sesuai dengan rasa dan keinginan rakyat. 4. Dwight Waldo. Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia
dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan. Dari beberapa perumusan di atas, dapat ditarik beberapa pendapat. Pertama, ternyata bahwa administrasi negara merupakan anggota dari keluarga besar administrasi. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengkhususkan diri membahas seluk-beluk praktik kenegaraan, khususnya di bidang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Menurut Inu Kencana, permasalahan-permasalahan yang diprioritaskan untuk dibahas oleh hukum tata negara antara lain: 1. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi sampai dengan terendah dalam negara tersebut. Kedua, pembentukan konstitusi negara dengan amandemennya ataupun garis-garis besar haluan negara lainnya. Ketiga, hukum pembentukan pemerintahan daerah dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah. Lalu keempat, hukum penetapan kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Inu Kencana menyatakan bahwa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah sudut pandangnya masing-masing. Ilmu pemerintahan cenderung mengkaji hubungan-hubungan pemerintahan, maka hukum tata negara cenderung mengkaji hukum, serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut. Menurut Inu Kencana, ada hubungan yang erat antara ilmu pemerintahan dengan geografi, karena faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah kepulauan, dan lain-lain yang sangat mempengaruhi ilmu pemerintahan. Untuk menentukan apakah suatu negara itu harus diciptakan sentralisasi yang kaku terpusat, atau desentralisasi yang berlebihan seperti faktor-faktor di bawah ini. Pertama, negara kepulauan karena terpisah-pisah, maka untuk efisien kerja dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan desentralisasi. Kedua, negara kontinental mudah dilaksanakan pengawasan dan transportasi relatif lebih mudah, maka dalam sistem pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan sentralisasi. Ketiga, negara yang penduduknya homogen cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung melaksanakan desentralisasi. Mengenai hubungan antara ilmu pemerintahan dengan sejarah ini, Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana menjelaskan dengan panjang lebar dalam bukunya Muqaddimah, yaitu sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Untuk kebutuhan itu dipersiapkan kendaraan-kendaraan dan dilakukan perjalanan-perjalanan. Rakyat awam mempunyai semangat tinggi untuk mengetahuinya. Raja-raja dan pemuka rakyat berlomba-lomba memahaminya. Antara orang-orang yang terpelajar dan orang-orang awam terdapat kadar yang sama di dalam memahaminya. Sebab pada permulaan sejarah tidak lebih daripada sekedar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara, dan kejadian-kejadian masa lampau. Sejarah tampil dengan berbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan. Ilmu sejarah hanya mencatat apa yang terjadi dan hanya memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang sifatnya konkret. Sedangkan ilmu pemerintahan, selain mencatat apa yang pernah terjadi, juga mencatat hal-hal yang kemudian tidak pernah terjadi dan mencatat peristiwa-peristiwa abstrak dalam masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari perkataan Yunani yaitu oikonomia. Secara etimologis, kata oikos berarti rumah dan kata nomos berarti peraturan. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering dipergunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan di masa yang akan datang. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu pemerintahan tampak sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dalam bidang perekonomian. Menurut Isjawara, hal ini dapat dicapai dengan suatu politik perekonomian luar negeri yang menguntungkan negara yang dijalankan oleh pemerintah, antara lain dengan jalan memajukan dan mempergiat ekspor ke luar negeri dari barang-barang produksi dalam negeri, dan dengan jalan menimbun emas di dalam negeri. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psychos yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang jiwa manusia. Pengetahuan psiki seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seorang tersebut. Dengan begitu, melalui ilmu, jiwa dapat diadakan penyelidikan terhadap terbentuknya elit pemerintahan, masalah kepemimpinan, pendapat umum, propaganda, partai politik, dan gejala-gejala timbulnya sebuah revolusi. Dengan demikian, pengetahuan kejiwaan sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan ilmu pemerintahan secara ilmiah. Hubungan ilmu pemerintahan dengan sosiologi. Inu Kencana mengemukakan definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
yang merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sosiologi membantu sarjana ilmu pemerintahan dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan mempergunakan pengertian-pengertian dan teori sosiologi, sarjana ilmu pemerintahan dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau dipengaruhi oleh, misalnya, keputusan kebijaksanaan, sumber-sumber kekuasaan pemerintah, pengendalian sosial oleh pemerintah, dan perubahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Dikutip oleh Isjawara menyatakan bahwa sosiologi harus dijadikan pengetahuan dasar oleh sarjana-sarjana ilmu pemerintahan. Sosiologi sebagai ilmu masyarakat par excellence dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu pemerintahan tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang metafisis belaka atau yang bersifat yuridis, dogmatis, steril, dan jauh dari realitas. Terakhir, P. Hubungan filsafat dengan ilmu pemerintahan, yakni filsafat dapat digunakan untuk menemukan kebenaran, serta kendala dan hakikat sebenarnya dalam ilmu pemerintahan. Dalam mengkaji ilmu pemerintahan secara filsafat dilakukan dengan cara berpikir logis serta analitis. Adanya hubungan erat antara ilmu pemerintahan dengan filsafat, contohnya adalah begitu banyak para filosof yang sekaligus meneliti tentang masalah pemerintahan.